Saya ingin mencoba membahas harapan kita terhadap harapan dan tantangan terhadap pidato perdana Presiden Prabowo 20 Oktober hari Minggu di depan sidang umum MPR pada saat pelantikan. Ada kita melihat bahwa ada beberapa isu yang diangkat dan biasanya pidato perdana adalah isu yang sangat strategis untuk dilakukan, yang rencana dilakukan oleh Presiden. Pertama, kita lihat bahwa betul-betul menggarisbawahi bahwa korupsi harus diberantas. Dan Pak Prabowo menyadarkan kita semua juga saat itu bahwa mengingatkan sebenarnya kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa negara ini adalah milik rakyat dan rakyatlah yang pantas menikmati, bukan konglomerat, bukan oleh pengusaha saja. Nah, dia menyatakan bahwa kemerdekaan itu diperoleh dari pengorbanan jiwa dan darah para pahlawan yang diberikan makan oleh rakyat miskin yang ada di desa-desa, oleh petani, oleh nelayan. Saat itu negara belum punya APBN untuk membiayai pahlawan. Nah, sehingga sangat pantas kalau negara ini harusnya dinikmati oleh rakyat yang memberikan makan kepada pahlawan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, beliau menyatakan bahwa sebenarnya kedaulatan juga harusnya ada di tangan rakyat. Dan semua ini dirusak karena korupsi. Korupsi ini menyebabkan negara ini dinikmati hanya oleh orang-orang tertentu. Dan beliau sangat menggarisbawahi bahwa korupsi adalah musuh yang harus segera diberantas. Beliau sudah memahami bahwa menyatakan bahwa pejabat-pejabat kita sekarang mulai semua tingkatan itu sudah melakukan korupsi. Juga pengusaha-pengusaha juga sudah melakukan korupsi. Jadi Presiden sudah memahami itu. Nah, dalam politik dia sudah sangat menyatakan pemimpin itu harusnya bekerja untuk rakyat bukan untuk kerabatnya. Dan saya pikir ini sangat lancar menyampaikan itu di depan Presiden Joko Widodo yang melantik anaknya Leo, yang anaknya ikut dilantik bersama Prabowo lewat istilahnya hasil perselingkuhan konstitusi. Dan juga di depan anak-anaknya saat itu diteriakin oleh peserta sidang umum MPR dengan kepada anaknya dan menantunya pada saat diperkenalkan. Artinya bahwa Presiden Prabowo betul-betul tidak merasa ada beban menyampaikan itu karena ini sudah sangat bermasalah. Karena itu juga memang bukan hanya terjadi di keluarga Jokowi, tapi hampir semua di daerah itu istilah Pak JK, negara sekarang ini rusak karena ada politik sayang keluarga. Kita masih ingat bahwa isu di awal sebelum pembentukan kabinet, itu Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN, yang menjadikan anaknya ketua fraksi di DPR dan juga mengusulkan anaknya menjadi wakil menteri atau pejabat setingkat menteri di Prabowo dan sudah datang di Hambalang. Dan banyak sekali yang terjadi. Jadi saya pikir teguran Pak Prabowo tentang itu adalah menghilangkan dinasti politik. Nah, ini sangat sejalan dengan pemikiran Prabowo selama ini yang menyatakan bahwa politik itu, bahwa kedaulatan itu adalah oleh dan untuk rakyat, bukan oleh dinasti, apalagi diatur oleh pemodal. Ini sangat anak saudara. Pertanyaan sekarang, apakah pidato di dalam ekonomi banyak hal yang disampaikan soal swasembada pangan, pemerataan dan lain-lain. Nah, tapi yang ingin saya soroti, apakah pidato presiden tersebut sudah sesuai dengan susunan kabinet yang ada sekarang? Saya ingin menyatakan ini sangat jauh. Sangat jauh, bahkan Abdullah Hamahua, mantan penasihat pimpinan KPK selama 8 tahun menyatakan 90% menteri yang ini kan adalah ada indikasi terlibat korupsi. Jadi bertolak belakang antara pidato presiden dengan susunan kabinetnya. Akhirnya saya masih berpikir positif bahwa kabinet Prabowo sekarang ini adalah bukan kabinet Prabowo, tapi kabinet kompromi terhadap 4 hal, yaitu 1,
keinginan Jokowi, 2, keinginan oligarki, ketiga, keinginan partai politik, dan keempat adalah keinginan Prabowo. Jadi itulah 4 komponen yang ada di dalam. Apabila ini diteruskan, maka yang terjadi adalah saya pikir cita-cita Prabowo untuk mewujudkan pemerintahan bersih, untuk mewujudkan bahwa ekonomi untuk rakyat, untuk mewujudkan menyelesaikan ketimpangan sosial, untuk mewujudkan bahwa masyarakat tidak boleh lagi ada yang lapar, tidak boleh ada lagi yang miskin, tidak boleh ada memberantas kemiskinan ini menjadi sangat jauh. Kita lihat menteri-menteri yang diangkat itu menurut saya masih kelanjutan daripada menteri dari Jokowi yang selama ini sebenarnya membuat masalah terhadap bangsa ini. Jadi saya menyatakan bahwa kabinet yang ada sekarang yang dibentuk Prabowo adalah masih bertolak belakang dengan pidato Prabowo pada saat pelantikan Presiden 20 Oktober 2024. Semoga Pak Prabowo menyadari ini, ataukah menteri-menterinya ini sudah berubah, tapi saya paham betul bahwa menteri-menterinya ini itu karakternya sangat jauh dari apa yang kita harapkan. Nah, ini saya harapkan masih terjadi, dan kita ingat bagaimana harusnya 5 kriteria Pak Prabowo. Saya menyatakan bahwa apabila Pak Prabowo ingin mewujudkan cita-citanya yang saya sebutkan tadi di dalam yang ditulis dengan baik dalam buku Paradoks Indonesia, maka harusnya minimal 5 kategori yang digunakan untuk memilih menteri. 1 adalah kompetensi, 2 adalah integritas, 3 adalah keberanian mengambil keputusan untuk memihak kepada rakyat, yang keempat adalah orang itu memiliki etika dan moral, dan keempat adalah moral dan dia memang bersih. Nah, itu kriteria yang bersih dan berani membersihkan. Jadi bersih dan berani membersihkan. Jadi Pak Prabowo jangan hanya memilih orang bersih, tapi pilihlah orang bersih yang berani membersihkan. Kalau hanya ingin memilih orang bersih saja, itu seluruh marbot di masjid-masjid itu sebenarnya orang bersih. Tapi saya yakin tidak berani membersihkan korupsi. Jadi itu yang saya harapkan ke Prabowo. Bagaimana Bapak bisa tegak berdiri di depan orang menteri yang punya kasus korupsi yang sudah diungkap, tapi Bapak menyatakan anti korupsi. Bagaimana Bapak menyatakan bahwa memihak kepada rakyat dan mementingkan etika dan moral di saat ada seorang menteri di mana-mana dengan bangga menyatakan boleh melanggar aturan, yang penting tidak ketahuan. Ini sangat berbahaya, dan menurut saya Pak Prabowo, jadilah diri Anda, jadilah diri Bapak sendiri sesuai dengan karakter Bapak yang Bapak sudah tuangkan dalam sebagai cita-cita dalam buku Paradoks Indonesia. Apabila Bapak tidak mampu, jangan sampai berubah menjadi Presiden Paradoks. Terima kasih. Assalamualaikum. Presiden Paradoks maksudnya adalah berbeda antara yang diucapkan dengan yang dilaksanakan. Saya tidak berharap itu terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.